Listrik statis. Hukum Coulomb, gaya interaksi antara dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Maka dituliskan secara matematik F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Dapat digambarkan seperti pada gambar ini, yaitu bila muatannya sama itu akan tolak menolak, dan bila sebaliknya akan tarik menarik. Dapat dilihat contoh yaitu dua muatan Q1 Q2, berapa gaya Coulomb yang timbul bila kedua muatan itu berjarak 2 cm antara keduanya. Kemudian muatan listrik membentuk sudut. Kalau membentuk sudut seperti pada gambar, akan berlaku besarnya gaya pada titik Q3 adalah F sama dengan akar F13 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2F12 kali F23 cos theta. Kemudian kita beralih pada medan listrik. Medan listrik seperti terlihat di dalam gambar. Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda yang bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda-benda tersebut. Kuat medan listrik didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji Q aksen. Secara matematik dapat dituliskan E K Q per R kuadrat. Kuat medan akibat dua muatan yang membentuk sudut, maka akan diperoleh persamaan secara matematik E sama dengan akar E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 cos theta, di mana E1 dan E2-nya harus dicari dulu. Kemudian kita beralih pada hukum Gauss. Hukum Gauss, banyaknya garis medan yang keluar dari permukaan tertutup. Kemudian ada istilah flux listrik, adalah jumlah gaya listrik yang menembus bidang seluas A. Secara matematik dapat dituliskan Pi sama dengan E kali A cos theta. Dapat digambarkan seperti pada gambar ini, bahwa yang tegak lurus adalah garis normal, kemudian E-nya menembus luas A. Kemudian kuat medan listrik pada plat konduktor seperti pada gambar, maka berlaku E sama dengan tau per epsilon, di mana tau adalah muatan per satuan luas. Epsilon besarnya adalah 8,85 10 pangkat min 12 Coulomb Newton per meter persegi. Maka berlaku E sama dengan Q per epsilon kali A. Kemudian kita lihat kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Pada bola berongga itu E sama dengan 0 bila R-nya sampai batas jari-jari. Maka berlaku E sama dengan Q per A kali epsilon. Bila di dalam bola konduktor E-nya sama dengan 0, muatan tersebar di permukaan bola tersebut. Kemudian kita beralih pada energi potensial dan potensial listrik. Pada energi potensial listrik akan timbul jika sebuah muatan
Uji Q aksen didekatkan pada sebuah muatan Q. Energi potensial adalah dapat dituliskan K Q aksen per R. Potensial listrik disimbolkan dengan P sama dengan energi potensial listrik per satuan muatan. Maka dapat dituliskan secara matematik P sama dengan K Q per R. Adapun usahanya yaitu W sama dengan Q kali delta P. Potensial listrik oleh beberapa muatan, maka berlaku P sama dengan K Q1 per R1 ditambah K kali Q2 per R2 plus K Q3 per R3 dan seterusnya. Potensial pada bola konduktor berongga sampai jari-jari itu memiliki potensial yang sama. Dapat dituliskan bila R lebih kecil atau sama dengan R atau sama dengan jari-jari, maka potensialnya akan sama. Hukum kekekalan energi mekanik listrik. Hukum kekekalan energi mekanik listrik, bila gaya yang ditimbulkan adalah gaya kolom, tidak mengalami gaya luar, maka berlaku EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2 sama dengan Q kali P plus setengah MP kuadrat sama dengan Q kali P2 plus setengah MP2 kuadrat. Bila sebuah partikel pada plat sejajar, maka berlaku potensialnya E kali D, di mana D adalah jarak antara dua plat. E sama dengan Pi per D. Adapun kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh dielektrik atau penyekat. Kapasitas dari sebuah kapasitor secara umum C sama dengan Q per Pi, di mana C adalah kapasitas dari kapasitor, satuannya adalah farad, Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, Pi adalah beda potensial antara plat konduktor. Dielektrik fungsinya untuk meningkatkan kapasitas dari suatu kapasitor. Kapasitor pada kapasitor plat sejajar dapat dirumuskan kapasitas dari kapasitor sama dengan K epsilon kali A per D, di mana K adalah dielektriknya. Rangkaian kapasitor ada dua, seri dan paralel. Kita lihat dulu gambar pada rangkaian kapasitor seri, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q seterusnya. Tetapi potensialnya P1 sama dengan P sama dengan P1 plus P2 plus P3, atau dapat dirumuskan untuk mencari kapasitas dari suatu kapasitor total 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Untuk rangkaian paralel, Q-nya Q total sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Untuk mencari kapasitasnya, C total sama dengan C1 plus C2 plus C3. Untuk energi kapasitor, usaha yang tersimpan dalam kapasitor berupa energi W sama dengan Q kuadrat per 2 kali C, atau W sama dengan setengah C Pi kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.